Salah satu poin penting untuk mencapai kedamaian sejati adalah melatih diri dalam ucapan yang sesuai dengan sama waca. Dalam jalan mulia berunsur 8, di dalam Pancasila Budi sendiri terdapat aturan bagi umat biasa, yakni sila keempat, yang berbunyi, menahan dari berbicara yang tidak benar. Mari kita tinjau bersama-sama tentang kejujuran dan kebohongan dari dua perspektif. Perspektif pertama dilihat dari kesesuaiannya dengan Pancasila Buddhis. Menurut sila keempat Pancasila Buddhis, kebohongan terbagi menjadi 3 tingkat. 1. Kebohongan langsung. Syarat terjadinya adalah pernyataan yang salah dan suatu usaha dengan sadar dilakukan untuk membuat kesalahan. Kebohongan dapat dilakukan secara fisik atau ucapan, gerakan isyarat atau sikap, dan termasuk juga tulisan. Wujudnya antara lain berbohong terang-terangan atau menghasut, menipu, menjilat, pengingkaran pernyataan sendiri, pelanggaran sumpah, tipu muslihat, munafik, permainan kata-kata, melebih-lebihkan atau omong besar. Dua, kebohongan tidak langsung. Kebohongan ini biasanya tidak direncanakan dan terbagi menjadi kata-kata melukai, termasuk melebih-lebihkan dalam memuji dan menghina. Kebohongan yang tidak terfikir, tidak sengaja dilakukan, dan sudah terlanjur diucapkan. Sindiran dengan tujuan menghasut, menimbulkan perselisihan, dan memang berdasarkan kebenaran, namun tetap salah karena didorong niat buruk. Tiga, yaitu pelanggaran janji. Melanggar janji juga dikategorikan berbohong, baik itu perjanjian dua pihak, satu pihak, maupun pembatalan kata-kata atau berjanji memberikan sesuatu kepada orang lain, kemudian kata-kata itu diingkarinya. Perspektif yang kedua akan ditinjau dari salah satu unsur dalam jalan mulia berunsur 8, yakni perkataan sempurna. Buddha sendiri membagi perkataan sempurna menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu menjauhkan diri dari perkataan bohong. Pernyataan Sang Buddha dalam Anguttara Nikaya menunjukkan dua sisi dari perkataan sempurna, yaitu dari sisi negatif, berarti menjauhkan diri dari berbohong, dan sisi positifnya adalah mengatakan kebenaran. Faktor yang menentukan dari suatu perkataan dapat dianggap bohong adalah kehendak untuk berbohong. 2. Menghindari diri dari fitnah. Fitnah ditujukan untuk menciptakan permusuhan dan perpecahan. Biasanya didasari dengan kebencian, iri hati, atau sakit hati. Fitnah adalah salah satu pelanggaran moral yang berat karena dilandasi kebencian, dan biasanya ketika melaksanakannya akan melakukan kebohongan, sehingga karma negatif akan berlipat ganda. 3. Menghindari diri dari kata-kata kasar. Kata-kata kasar biasanya dilontarkan seseorang dalam keadaan marah atau emosi. Akar utamanya adalah kebencian yang diwujudkan dengan kemarahan. Jika dibandingkan dengan fitnah, akibat karma dari kata-kata kasar pada umumnya lebih ringan karena tanpa direncanakan,
Cara mengatasinya adalah dengan melatih kesabaran. 4. Menghindari diri dari obrolan kosong. Obrolan kosong yang dimaksud adalah pembicaraan yang tidak bermakna. Buddha sendiri mengajarkan untuk menghindari hal tersebut karena bisa saja efek selanjutnya akan menjadi sesuatu hal yang negatif. Iklan-iklan di media massa atau informasi-informasi gosip di televisi atau media sosial akan membuat pikiran menjadi tumpul dalam spiritual, dan ketika rantai informasi atau gosip itu semakin beredar, biasanya akan mengalami pengurangan atau penambahan sehingga akan menjadi suatu fitnah. Kita hendaknya berlatih untuk menjaga ucapan kita. Oleh karena itu, untuk melaksanakan perkataan sempurna, ada 4 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Tingkat ketulusan. Yang dimaksud tingkat ketulusan adalah sejauh mana perkataan seseorang sesuai dengan kebenaran. Jangan pernah melebih-lebihkan atau mengurangi kebenaran yang akan diucapkan. Biasanya, kita akan sedikit atau bahkan banyak dalam membengkokkan fakta ke arah yang kita inginkan. Kita harus sadar dengan apa yang kita ucapkan. 2. Tingkat penghargaan. Perkataan yang ideal tidak hanya tulus, namun juga harus menghargai dan mencintai. Dengan mengetahui kebenaran atau fakta dan mengatakannya kepada orang lain, jangan pernah dengan pikiran yang hanya menguntungkan diri sendiri. 3. Tingkat pertolongan. Selanjutnya, perkataan yang sempurna juga tidak melupakan manfaatnya terhadap orang lain. Dimulai dari diri sendiri yang berpikir positif terhadap diri, kemudian terhadap orang lain, sehingga perwujudannya dalam perkataan akan menjadi positif pula. Tingkat ini lebih melihat keluar atau lingkungan setelah sebelumnya secara tulus dan cinta kasih dalam suatu komunikasi. Bahkan ketika sampai pada tingkat ini, komunikasi kita akan semakin dalam terhadap orang lain dan kita akan melupakan diri kita sendiri. 4. Tingkat harmoni dan kesatuan. Tingkatan yang paling tinggi ini akan membawa kita pada perkataan yang harmoni, seimbang, selaras, dan utuh. Komunikasi ini lebih abstrak dan tidak hanya sekedar komunikasi verbal. Ketika memahami tingkatan ini, ucapan langsung akan menjadi kurang berarti, karena keagungan bukan diwujudkan dengan ucapan. Sang Buddha bersabda, kata-kata yang mempunyai 4 nilai adalah yang diucapkan baik, bukan perbincangan jahat, tidak salah, dan tidak dicela para bijaksana. Apakah 4 itu? Mengenai ini, seseorang berbicara dengan kata-kata yang indah, bukannya buruk. Seseorang berbicara dengan kata-kata yang benar, bukannya salah. Seseorang berbicara dengan kata-kata yang halus, bukannya kasar. Seseorang yang berbicara dengan kata-kata penuh kebenaran, bukan kepalsuan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.